beli apel manis dan renyah. Lihat apa? Lihat Sri itu, umurnya sama denganku, tapi kelihatan 20-an. Andai aku punya wajah dan tubuhnya, pasti suamiku terpikat. Mana bisa kamu bandingin sama Sri? Ku dengar dia punya anak laki-laki sukses, buka perusahaan di kota. Tiap hari kosmetik dan suplemen dikirim pakai mobil. Sangat berbakti. Kalau mau kayak dia, harus punya anak berbakti. Benar tuh. Anak Sri datang. Ini mobilnya. Miliaran rupiah loh. Bukankah ini pengusaha termuda Kota Satria, Ketua Surya Jaya Group Rizky Pratama? Iya, anak Sri ternyata dia. Bu, aku pulang. Rizky, kok kesini? Kerjaan di kantor udah kelar. Kok bawa barang banyak lagi? Bukannya 2 hari lalu baru dikasih suplemen. Itu beda. Ini anakmu yang bawain sendiri. Oh ya, Bu. Ada kabar baik nih. Aku mau nikah. Beneran? Putri siapa? Oh ya, apa itu yang kamu bilang 2 hari lalu, gadis bernama Indah? Iya, dia. Salahku juga. Terus kerja, tak sempat aja ketemu ibu. Tapi, kita berdua kali ini nyiapin kejutan. Di pesta pertunangan malam ini, kalian bakal ketemu resmi. Dasar anakku, malam ini ketemu. Terus ibu pakai ini oke nggak? Oke. Ayo cepat pergi, ibu belum ketemu menantuku. Nak, bukannya ke pesta pertunangan, kok pulang? Bu, sejak dulu, menantu yang menemui mertuanya. Mana mungkin mertua yang menemui menantunya. Aku bukan orang yang lupa ibunya setelah punya istri. Ibu, pulanglah dan istirahatlah. Aku dan Indah akan jemput ibu ke pesta nanti malam. Kamu ini makin jago ngomong. Kalau ayahmu masih ada, pasti dia sangat senang. Ini surat nikah ibu dan ayah. Terlihat sangat mesra. Iya, ini satu-satunya foto kami berdua. Tiap tangan dia, aku keluarkan dan lihat. Dalam sekejap, kamu sudah mau tunangan. Ayah, tenang saja. Aku pasti menjaga ibu. Nak, apa ini bisa bikin menantuku salah paham? Salah paham? Salah paham apa? Ibu kan memang orang terpenting di hidupku. Sekarang ayah sudah tiada. Aku, sebagai satu-satunya pria keluarga Pratama, pasti harus menjaga ibu. Ayo. Indah, dari kita semua, kamu yang paling beruntung bisa menikah dengan Presiden Direktur Pratama Corp, Rizky. Jangan kurangin maharnya. Benar, ku dengar. Pria yang makin kaya, makin pelit. Tenang saja. Setelah tunangan hari ini, dan kita sudah resmi, lalu aku hamil anak Pratama, nanti mahar tak akan kurang sepeser pun. Lagi pula sekarang Rizky padaku sangat perhatian. Indah, ya, jangan-jangan Rizky cuma bohong. Lihat statusnya. Walau kapanpun, aku akan selalu jadi pria terpenting di sisinya. Rizky ini Beraninya dia cari selingkuhan di belakang. Halo Indah. Rizky Pratama, beraninya kamu cari wanita di belakangku. Wanita? Kapan aku cari wanita? Bukti sudah jelas, masih mau ngeles. Rizky Pratama, tahu hari apa ini? Apa kamu tak merasa bersalah padaku? Tak mau ngaku ya? Tunggu saja, aku akan menangkap basah kalian. Kamu ngomong apa sih? Halo? Wanita hari ini harus kutangkap. Tadi Indah yang telepon. Kalian berdua bertengkar. Tak apa, Bu. Ayo pulang. Bukan, Rizky. Ayahmu meninggal lebih awal. Selama ini, ibu tahu susahnya wanita. Kamu jangan sampai mengecewakan gadis itu. Ibu kan tahu sifat anakmu ini. Setelah pulang, ibu tinggal saja. Biar aku dan menantumu merawat ibu baik-baik. Bukankah ini kakak iparku yang jadi presidir itu?
Kenapa dia ditemani wanita lain? Jangan-jangan... Kak, kakak iparku sama wanita lain pulang ke rumah kalian. Kelihatannya sangat akrab. Apa dia selingkuh? Beraninya dia bawa wanita selingkuhannya ke rumah. Teman-teman, ayo tangkap mereka. Gelang giok ini diberikan nenekmu dulu. Kalau memakainya, baru jadi menantu Pratama yang sesungguhnya. Malam ini saat pesta pertunangan, ibu akan memakainya ke Indah sendiri. Jadi ibu tak mengecewakan ayahmu. Kalau Indah tahu, dia pasti sangat senang. Bu, ibu istirahatlah di rumah dulu. Aku ke kantor urus sedikit hal. Nanti malam aku dan Indah akan jemput ibu ke pesta pertunangan. Hari bahagia masih sibuk. Pergilah. Kak, lihat. Jalang itu berani sekali. Di rumahmu siang bolong, bermesraan dengan Rizky. Dia benar-benar meremehkanmu. Kalau terus begini, posisi Nyonya Pratamamu bisa terancam. Berani merebut posisi ibu Presiden Pratama dariku. Dia sudah dekat dengan maut. Sangat dekat. Cincin zamrud ini, malam ini kuberikan ke menantuku bersama gelangnya. Sayang, akhirnya kutemukan juga. Akhirnya aku nemuin kamu. Kalian siapa? Ngapain ke rumah kami? Jalang. Dasar simpanan. Masuk rumah orang saja. Berani bilang ini rumahmu. Kamu mau apa sih? Kamu tanya aku mau apa? Kamu rebut priaku, ambil alih rumahku, masih tanya aku mau apa? Kamu Indah. Kamu tunangan Rizky Indah. Kalau udah tahu aku tunangan Rizky Pratama, masih berani rebut priaku. Kamu pikir kalau dapat Rizky Pratama, kamu langsung kaya? Mimpi yang indah ya? Lepas. Kamu ngomong apa sih? Masih nggak ngaku ya? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Pria terpenting katanya. Cerdik juga kamu ya? Anu, Indah, kamu salah paham. Lihat, apa di tangannya itu? Rizky Pratama sangat baik padamu. Cincin zamrud ini, aku tak berhak melihatnya, malah diberikan padamu. Cerdik juga kamu. Adik, buka bajunya sampai telanjang. Aku mau lihat mana tubuhnya yang seharga emas. Jangan mendekat, hentikan. Jangan mendekat, jangan sentuh, berani melawan. Pegang dia. Hari ini aku harus buka bajunya sampai telanjang. Indah, kamu salah paham. Aku bukan pelakor, aku ini mertuamu. Indah, kamu salah paham. Aku bukan orang jahat. Aku ini mertuamu. Aku ini ibunya Rizky. Ibu Rizky Pratama, Kak, ini. Omong kosong. Mana ada orang 40 sampai 50 tahun awet muda begini. Tapi gimana kalau telepon kakak itu? Buat pastikan. Benar. Kamu telepon Rizky. Aku sungguh ibunya. Diam kau. Si pelakor ini. Ibunya Rizky itu wanita kaya. Tak seperti kamu yang dananya mencolok. Sudah berani panggil ibu. Mainnya seru juga ya. Indah, kamu salah paham. Aku sungguh bukan. Masih mau ngotot ya? Kamu pikir hukumanku belum cukup? Akan kubagikan ke internet biar kamu viral. Sini, lihat sini. Suka goda pria ya? Lihat semua. Wanita cantik ini pelakor yang merebut suami orang. Lepaskan, aku bukan pelakor. Indah, berbuat begini padaku, kamu akan menyesal. Aku ingin lihat gimana kau buatku menyesal. Aku telepon Rizky Pratama sekarang. Biar dia lihat pelakor kesayangannya itu akhirnya seperti apa. Tuan Rizky, proyek sebelumnya. Proyek lalu kerjasama kita lumayan. Lanjutkan. Tak diangkat. Pasti dia merasa bersalah, tak berani angkat. Dasar jalang. Sekarang demi kamu, dia tak angkat teleponku. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Cari karung, bungkus dia. Di pesta pertunangan nanti, aku akan konfrontasi Rizky. Kebetulan mertuaku juga ada. Aku mau dia membelaku. Jangan nekat. Aku sungguh mertuamu. Aku ibu Rizky. Rizky. Kenapa panggil dia begitu akrab? Indah. Diam, bawa dia. Kebetulan, acara pertunangan hari ini terlalu klise.
Indah, tadi aku rapat. Ada apa telepon tadi? Tidak apa-apa, aku cuma siap. Kejutan kecil. Di pesta pertunangan malam ini, kamu akan tahu. Oke, aku udah di mobil. Jemput ibuku dulu. Kita ketemu di pesta nanti. Kalian baru pertama ketemu, tunjukkan yang terbaik. Oke. Pas banget, mertuaku juga ke pesta. Nanti bawa pelakor ini, biar mertuaku membelahku di depan umum. Ayo, ke pesta. Selamat ya Kak Bambang, kamu punya putri yang baik, bisa menikah dengan Bapak Pratama, orang terkaya kota Satria. Nanti pasti hidup mewah selamanya. Bagus, bagus. Ayo, silakan. Langsung jadi orang kaya. Bambang, nanti kamu jadi mertua orang terkaya. Jangan lupakan kerabat miskin ini. Mana ada. Ini juga karena Indah nasibnya baik, dapat menantu baik seperti Rizky. Ayo, silakan masuk. Wah, Apa itu? putri kita cantik dan baik. Maksudnya kaya. Takdirnya nikah sama orang kaya. Benar-benar. Ayo, silakan masuk. Indah. Apa ini? Buka, biar semua lihat. Jalang ini, dialah pelakor Rizky Pratama. Dia pelakor Rizky Pratama. Dasar jalang, beraninya menggoda menantuku. Seret dia keluar. Ayo lihat apa yang ada di tubuhnya. Beraninya menggoda pria putriku. Aku bukan pelakor. Kembalikan. Kau yang menipu menantuku. Benar kan? Ini pusaka keluarga Pratama. Kembalikan. Pusaka keluarga Pratama. Rizky Pratama. Sangat memanjakanmu ya. Lihat semua. Perhiasan ini bernilai 200 miliar rupiah. Apa? 200 miliar rupiah? Rizky asal memberi pada wanita ini. Mulai sekarang, ini milikku. Soal ini. Tahu apa yang kau pecahkan itu? Kenapa? Merasa sayang? Dengar ya, dari suamiku, semua yang kamu tipu akan kurebut satu persatu. Cari apa lagi di tubuhnya? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Kalau begini, Rizky tak akan melepaskanmu. Dengar ya. Ibu mertuaku datang hari ini. Perempuan kesayangan ini belum tahu akan berakhir bagaimana. Bahkan Rizky Pratama harus minta maaf padaku. Wanita cantik ini ternyata menikah dengan Rizky Pratama. Apa? Tunggu, ini palsu. Masa sekarang masih ada surat nikah model begini? Dasar jalang. Kau mau menikah dengan Rizky? Kau sudah gila ya? Malah bikin palsu. Dasar tak tahu diri. Mimpi siang bolong. Indah, semua yang kau lakukan hari ini, aku bisa memaafkanmu. Kembalikan padaku ya. Ini aku dan suamiku. Satu-satunya foto. Kembalikan padaku ya. Masih panggil suami. Lancar sekali panggilnya. Kau sangat mau ini kan? Oke. Sini. Berlutut, merangkak dan mohon padaku. Merangkak. Wanita cantik, merangkak. Tunggu. Merangkak di atas ini. Merangkak di sini. Kamu kejam sekali. Nggak mau merangkak? Baik. Enggak. Aku merangkak. Sudah kan? Oke, ku beri padamu sekarang. Jangan. Aku sudah memberikannya. Cepat ambil. Ini aku dan suamiku.
Foto satu-satunya. Mati kau. Mau mati kau. Dasar jalang. Hidungku baru dioperasi. Aku mau temui mertuaku. Indah, lihat. Kalau sampai kenapa-napa, apa dia bisa celaka? Bu, takut apa sih? Aku kan segera jadi ibu Presiden Pratama Corp. Aku cuma memukulnya. Walau aku bunuh wanita ini, Pratama Corp juga akan mendukungku. Lagian mertuaku datang hari ini. Walau Rizky membela wanita ini, mertuaku pasti takkan melepaskannya. Benar. Mertuamu pasti bijak. Dia pasti membelamu. Tentu saja. Cepat masukkan ke karung. Jangan sampai merusak pandangan mertuaku. Bu, cepat lihat. Nggak bengkok kan? Bapak Pratama tiba. Please. Jangan macam-macam, wanita. Cepat diam. Bu, lagi pula wanita ini hadiah untuk Rizky. Biar dia teriak saja. Aku ingin lihat saat Rizky melihatnya. Apa reaksinya? Nah, keluarga Pratama itu kaya. Kita ini cuma orang biasa. Mertuamu tak datang bersamanya. Kalau sampai dia malu, gimana kalau dia batal nikah? Kak, benar kata ibu, kakak dan kakak ipar belum nikah. Kalau ada masalah, semua usaha kita bakal sia-sia. Itu memang benar. Indah, soal ini harus hati-hati. Baiklah. Seret dia dulu. Non, Anda nggak apa-apa? Mbak, bisa tolong tali di belakangku dibuka? Baik-baik. Gak apa-apa. Non, mau ku bantu lapor polisi? Gak usah, Anu. Bisa pinjam ponselmu sebentar? Ini. Rizky, ini ibu. Ponselku hilang. Lagi dandan. Sebentar, sampai. Indah, kau memang menantu yang baik. Penghinaanmu padaku akan kubalas sendiri. Rizky, ini ibu. HP. Ibu hilang. Sedang dandan. Segera sampai. Rizky, kapan mertuaku datang? Dia sedang dandan. Mungkin segera tiba. Syukurlah, akhirnya ada yang bisa membelaku. Membelamu? Membelamu dari apa? Tidak apa-apa. Maksud Indah itu, nanti ibumu akan datang. Kalau kalian sudah menikah dan kamu menindas Indah, mertuanya pasti akan membelanya. Benar kan, Indah? Bu, lagi pula, masalah ini pasti akan terbongkar. Mending ku bilang sekarang saja. Apa maksudmu? Maksudku, Rizky Pratama, kau selalu bilang takkan menindasku. Lalu soal wanita di luar sana, kenapa tak bilang? Wanita? Wanita apa? Kau masih pura-pura bodoh ya? Indah,
jangan bikin ribut ya. Ibuku segera tiba. Rizky Pratama, masih pura-pura bodoh ya? Baik, kau yang memaksaku mengungkap ini ke publik. Soal kau punya wanita di luar sana, kami semua sudah tahu. Indah, kau sedang gila apa? Ibuku sudah lama menyendiri. Hari ini khusus untuk pertunanganku. Dia datang ke sini. Dan kalian, siapapun yang merusak pertunangan ini dan merusak moodnya, siapapun itu, takkan ku ampuni. Jangan jadikan ibumu alasan buat menekanku. Dengar ya, wanitamu sudah kutangkap. Tunggu mertuaku datang, aku akan memintanya membelaku. Menahan? Kau menahan siapa? Aku kerja siang malam. Mana ada waktu cari wanita? Masih nggak ngaku ya? Aku punya buktinya. Bukti? Indah, jangan ngaco di sini. Rizky, kita kan sama-sama pria. Aku ngerti. Mertuamu akan datang. Begini, minta maaf ke Indah dulu. Turuti saja dia sedikit. Soal ini kita lupakan. Aku gak selingkuh. Ngapain minta maaf? Masih nggak ngaku ya? Lihat sendiri. Ini kan perhiasan yang kamu kasih ke wanita itu. Kenapa perhiasan ini terlihat familiar? Memang harusnya, karena perhiasan ini semua dari tubuh wanita itu yang kupaksa lepas. Konyol, Kameru terus menuduhku selingkuh. Kalau kamu berani di depan ibuku bilang begitu, pernikahan ini kita batalin saja. Rizky, tenanglah. Hari ini ada banyak kerabat. Pernikahan ini harus dilangsungkan. Indah emosi begini, itu karena dia sangat mencintaimu. Cukup, kalian anggap aku, Rizky Pratama, seorang apa? Menggunakan barang ini untuk memfitnahku. Apa kamu ingin membuatku malu di depan buku? Bagus Rizky Pratama, masih nggak ngaku ya? Buka matamu dan lihat, ini foto jalang itu. Nanti kuserahkan ke mertuaku, biar dia yang membelaku. Kau apakan dia? Rizky, kau tak pura-pura lagi. Kau akhirnya ngaku kau punya selingkuhan kan? Kutanya, kau apakan dia? Kau malah memarahiku? Kau punya selingkuhan, malah memarahiku. Takkan kutanya ketiga kalinya. Jawab. Berani merebut priaku? Tentu saja aku memperlakukannya seperti anjing dan menghajarnya. Ah, aduh. Rizky, kau, apa yang kau lakukan? Benar. Kenapa? Demi selingkuhan, kau malah menindas Indah. Indah, walau kau menyakitiku, aku takkan marah. Tapi beraninya kau menyakitinya. Rizky, kau sungguh tak punya hati. Aku sudah lama bersamamu. Demi selingkuhan, kau berani memukulku? Nanti aku pasti lapor ibu mertuaku. Biar dia membelaku. Masih punya muka minta ibuku membelamu. Rizky, aku sudah lama lapor soal perselingkuhanmu ke ibu mertuaku. Dia sudah setuju. Dia pasti akan membelaku. Lagi pula dia akan datang. Aku akan bilang padanya kalau kau baru saja memukulku. Kau benar-benar buta. Apa kau tahu kau apa-apaan? Apa demi selingkuhan itu? Kau berani memukul ibu mertuaku? Ibu besar tiba. Ibu mertuaku akhirnya datang. Ibu tak apa. Ibu tak apa. Sekarang kalian tahu siapa aku kan? Ternyata dia ibu besan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia terlihat sangat muda. Palingan baru 20-an. Mustahil, dia itu pelakor suamiku. Ah, dasar wanita murahan. Beraninya muncul di depanku. Malah pura-pura jadi mertuaku. Lihat saja. Kurobek mulutmu sekarang. Coba saja. Rizky, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul Indah? Benar, Rizky. Indah ini akan segera menjadi istrimu. Kenapa kau memukul Indah demi pelakor? Pelakor? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Dia ibuku. Dia mertuaku? Anakku, kau mungkin tak tahu. Tunanganmu ini tadi di depan semua tamu menghinaku habis-habisan. Hampir saja aku tak bisa melihatmu lagi. Apa? Soal hari ini, kuserahkan padamu. Tenang, Bu. Aku janji pada ayah akan menjagamu. Semua yang hadir hari ini. Siapa yang menindas ibuku? Tak ada yang berani bicara. Oh ya? Pengawal, kunci seluruh aula ini. Jangan biarkan siapapun bisa kabur. Siap. Kau juga.
Periksa CCTV hotel. Yang berani menindas ibuku, jangan sampai lolos. Siap. Tuan Rizky, CCTV-nya sudah ada. Indah, beraninya. Rizky, biar aku jelaskan. Ini ibuku. Ibu yang melahirkan dan membesarkanku. Beraninya kau memukulnya. Berapa kali kau memukulnya? Jawab. Apa kau takut sampai tak berani bicara? Rizky, ini cuma salah paham. Aku sungguh tak tahu dia itu mertuaku. Aku lihat di statusmu ada foto kalian berdua. Dan dia terlihat sangat muda. Makanya aku salah sangka dia itu pelakor. Indah, kau menganggap aku, Rizky, seorang apa? Apa aku begitu suka kemudahan? Bukan, aku yang buta. Salahku tak cepat mengenali mertuaku. Yang paling tak seharusnya kau lakukan adalah memukul ibuku. Bu, mau diapakan orang-orang ini? Ibu mertua, aku salah. Maaf, ampuni aku. Indah, tahu gelang giok ini mewakili apa? Ini simbol status menantu keluarga Pratama. Awalnya aku bawa ini untuk jadi hadiahmu. Tapi kau sendiri yang memecahkannya. Kau bisa jadi menantu keluarga Pratama. Tapi sekarang, tak mungkin lagi. Apa? Aku sendiri yang memecahkan gelang giok ini. Aku seharusnya bisa jadi menantu keluarga Pratama. Salah kalian. Kalau kalian tak menghasutku, mana mungkin aku memecahkan gelang giok ini. Aduh Indah, kok kau salahkan kami? Ibu ini ibumu. Kau bilang mertuamu pelakor. Kami datang membela kau. Aduh, besan. Ibu, aku sungguh salah. Tak tahu ibu itu mertuaku. Salahku tak mengenali ibu. Ibu terlihat sangat muda. Makanya aku salah mengira pelakor. Rizky pernah bilang, ibu membesarkannya sendirian dan membantunya sukses. Aku selalu mengagumi ibu. Rizky juga tahu itu. Kalau aku tahu ibu mertuaku, walau mati pun, aku tak akan pernah kurang ajar pada ibu. Aku sungguh salah. Ibu mertua, maafkan aku. Aku bersujud padamu. Maafkan aku. Aku bersujud padamu. Maafkan aku. Aku bukan manusia. Ibu, kalau ibu masih marah, pukul aku saja. Pukul aku. Cukup. Aku takkan memaafkanmu. Rizky, tolonglah. Dari waktu muda, aku sudah bersamamu. Tolonglah mohon pada Ibu Rizky. Pergi. Ibu, maafkanlah Indah. Dia masih muda dan naif, tapi terlihat dia sungguh mencintai Rizky. Benar, Ibu. Dia masih muda dan naif. Jangan karena hal kecil ini merusak hubungan kita. Kata pepatah, lebih baik hancurkan 10 kuil daripada hancurkan pernikahan. Kita bahas nanti. Jangan tunda pernikahannya. Pernikahan? Wanita sepertinya yang tak bermoral masih mau masuk keluarga Pratama. Pernikahan? Wanita sepertinya yang tak bermoral masih mau masuk keluarga Pratama. Aduh Bu Besan, jangan bilang begitu. Indah, kami sangat menghormati ibu. Dia tahu akan bertemu ibu. Dia terus berpikir cara buat kesan baik. Ya Bu, sejak Rizky bilang ibu datang, aku mulai cari tahu. Tanya banyak orang apa kesukaan ibu. Aku siapkan banyak suplemen. Dari lubuk hatiku, aku sangat menghormati ibu. Menghormatiku dari lubuk hati? Padahal kau memecahkan gelang dariku. Oh ya? Cincin ini, kau tahu nilainya 200 miliar kan? Dan gelang ini, pusaka keluarga Pratama. Hanya ada satu di dunia. Sejak kau merusak semua barang ini, kau tak akan mungkin jadi menantu keluarga Pratama. Tidak. Rizky, katakan sesuatu. Rizky, tolong. Demi bertahun-tahun aku kerja keras untuk Pratama Corp. Tolong bujuk ibu. Rizky. Indah, kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan?
Ibu tahu semuanya. Tentu saja ibu tahu. Anakku mau menikahimu. Mana mungkin ibu tidak menyelidikimu. Lalu kenapa ibu? Karena anakku menyukaimu. Ibu tak peduli uang kecil ini. Tapi hari ini, kau berani memperlakukanku begini. Ibu kira kau cuma cinta uang, tapi tak disangka kau ternyata sangat kejam. Ibu salah paham. Karena foto itu, ibu terlihat sangat muda. Makanya aku salah paham. Saat aku jelaskan hari ini, kau percaya? Ibu Besan, jangan salahkan Indah. Siapa yang tahu Ibu Presiden Pratama Corp ternyata muda dan cantik. Apa dia asli atau palsu? Aduh, Tutup mulutmu kalau tak bisa bicara. Pengawal, usir keluarga Indah dari kota Satria. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ku beritahu semua, Pratama Corp akan memblokir penuh keluarga Indah. Jika nanti kalian semua ada yang berani membantu mereka, berarti bermusuhan dengan Pratama Corp. Saya umumkan, Pratama Corp akan memblokir keluarga Indah secara total. Jika di antara kalian ada yang berani membantunya, berarti melawan seluruh Pratama Corp. Lepaskan aku, lepaskan. Dia cuma penjual sayur. Aku lulusan kampus ternama. Aku juga hebat, mana bisa dia dibandingkan denganku. Dia cuma andalkan uangmu. Rizky Pratama, kau benar-benar buta. Kau pilih dia, bukan aku. Meninggalkan hubungan kita bertahun-tahun. Diam kau. Beraninya kau omongin ibuku. Apa aku salah? Orang tua bangka ibumu itu tiap bulan kasih dia uang. Kan selesai. Kau nikah denganku, aku akan membantumu. Kita bersama-sama buat Pratama Corp makin besar. Kau benar-benar tak masuk akal. Tunggu apa lagi? Usir dia keluar. Baik, kau rela demi ibumu. Si tua bangka itu ya. Asal tahu, aku bersamamu bertahun-tahun. Kau pikir aku tak punya rencana cadangan? Apa maksudmu? Sudah begini, aku tak takut melawanmu. Selama di perusahaan, sebagai antisipasi, aku sudah bersekutu dengan beberapa eksekutif untuk diam-diam mengendalikan Pratama Corp. Apa katamu? Sudah begini, mari maju, semuanya. Kalian brengsek. Aku selalu baik pada kalian. Sekarang kalian berani bersekongkol mengkhianatiku. Tuan Rizky, kami juga tak mau begini. Tapi Ibu Indah memberi terlalu banyak. Kami tak ada pilihan. Kalian Rizky Pratama, kau tak bisa apa-apa kan? Sekarang, jika kau berlutut memohon padaku, lalu tampar ibumu 2 kali, mungkin aku akan melepaskanmu. jangan harap. Rizky Pratama, aku sudah memberimu kesempatan. Hari ini aku memanggil kalian semua untuk bersama-sama mengusir Rizky Pratama dari Pratama Corp. Kelak kita akan membagi Pratama Corp. Bersama aku, usir Rizky dari Pratama Corp. Nanti kita akan bagi 2 Pratama Corp. Gimana? Rizky, aku sudah muat padamu. Kamu sangat otoriter dan sewenang-wenang. Sebagai GM, aku mau kerjasama dengan Indah untuk mengusirmu. Setelah hari ini, nama besarmu, Rizky, akan dihapus dari Pratama Corp. Sebagai direktur administrasi, aku setuju. Sebagai wakil presiden, aku ikut. Rizky, kamu sering menolak rencana perkembangan perusahaanku. Hari ini aku akan mengusirmu untuk melampiaskan dendamku. Banyak petinggi senior menentang Tuan Rizky. Tuan Rizky pasti tak akan lolos. Kita tak boleh salah pilih pihak. Sebagai kepala kantor, aku setuju. Sebagai asisten presiden, aku setuju. Usir dari grup. Rizky Pratama, kau lihat itu. Ini rasanya ditinggalkan semua orang. Sekarang kau tak bisa apa-apa kan? Indah, kau terlalu cepat senang. Masih saja keras kepala. Kecuali kau bisa temukan pemegang saham misterius 20% Pratama Korporasi, biar dia mendukungmu. Menurutku, kau tak akan menyerah sebelum mati. Ma, anakmu tak berguna, sampai ibu harus turun tangan. Indah, kau pikir perusahaan ini didirikan siapa? Apa maksudmu? Anakku hanya mengurus Pratama Corp, sedangkan seluruh grup pengendali sebenarnya adalah aku. Mustahil, aku tak percaya. Pedagang sayur mana mungkin jadi ibu ketua? Rizky, demi membela wanita tua ini, kau malah biarkan dia berbohong besar begini. Memangnya dia yang penting? Atau selama ini pengorbananku yang penting? Kau masih saja keras kepala. Asal tahu saja, pendiri perusahaan ini dan ibu ketuanya adalah ibuku. Mustahil. Aku tak percaya. Wanita tua ini mana mungkin jadi ibu ketua?
Dulu saat kecil, ibuku merawat kebutuhanku sambil urus bisnis. Saat aku dewasa, ibu wariskan perusahaan padaku. Tanpa ibuku, takkan ada Rizky Pratama hari ini. Aku tak percaya, buktinya? Kau cuma ingin mendukung wanita tua ini, makanya bicara ngawur. Terus panggil wanita tua. Sepertinya hari ini, aku tak membiarkanmu masuk. Keluarga Pratama adalah keputusan paling tepat. Kau mau bukti? Baik. Kau mau buktinya kan? Baik. Halo, Ibu Ketua. Ini benar-benar Ibu Ketua. Tahu ini apa? Ini untuk calon menantuku. Hadiah pernikahannya. Saham Pratama Corp 20%. Senilai 5 miliar. Apa? 5 miliar. Ibu Ketua ini pada menantu sangat dermawan. Indah ini benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Sekarang pasti menyesal besar. Kalau kau tak memukul orang tanpa alasan, semua ini bisa jadi milikmu. Tapi sekarang... Jangan! Jangan! Sahamku itu milikku. Hehe, 5 triliun ini semua milikku. Sekarang aku Nyonya Presiden. Aku Nyonya Presiden. 5 triliun ini semua milikku. Aduh, Indah, nak. Aduh, Indah. Aku Nyonya Presiden. Aku Nyonya Presiden. Ibu Ketua, Nyonya Presiden. Ibu Ketua, kami salah. Tolong maafkan keluarga kami. Lihatlah aku, Nyonya Presiden. Anakku sudah gila. Mohon, kasihanilah kami. Tolong lepaskan anakku. Tolong maafkan dia. Anakmu memukulku. Saat aku memohon, apa dia melepaskanku? Indah Sari, sebagai direktur, menggelapkan aset, ini tak setia. Sebagai menantu, memukul mertua, ini tak berbakti. Pengawal, bawa keluarga Indah usir dari kota Satria. Jangan sampai masuk kota Satria lagi. Ibu Ketua, ampuni kami. Ibu Ketua, Ibu Ketua. Untuk kalian yang bersekongkol, jabatannya dicabut dan dipecat. Tuan Rizky, aku sungguh salah. Semua gara-gara Indah si Jalang itu. Dia yang memaksaku. Tuan Rizky, ku mohon, kami cuma dipaksa si Jalang itu. Tuan Rizky, kami sungguh salah. Tolong maafkan kami. Jangan repotkan diri. Tuan Rizky, Bawa mereka. Tuan Rizky! Tuan Rizky! Tuan Rizky! Aku Nyonya Presiden. Aku Nyonya Presiden. Aku Presiden. Aku tahu. Bu, keluarga Sari sudah tak ada hubungan denganku. Kalau mereka bisa bersikap baik dan jujur, takkan berakhir begini. Inikah yang namanya Ketua Dewan Pratama Corp? Masih muda. Kudengar pesta ini sengaja diadakan Tuan Rizky untuk ibunya. Katanya habis 100 miliar. 100 miliar? Cuma buat pesta ulang tahun, habis 100 miliar. Tuan Rizky sungguh berbakti. Tapi kalau dipikir-pikir, mantan tunangan Tuan Rizky, keluarganya sungguh aneh. Bukan cuma aneh, mereka sungguh tak tahu malu. Andai dulu aku punya mertua seperti itu, pasti aku akan sangat menghargainya. Dapat 5 triliun saat menikah. Siapa yang tak bilang orang tua kedua? Benar! Selamat datang di pesta ulang tahun ibuku. Soal kejadian sebelumnya, mungkin kalian sudah dengar. Hari ini saya ingin memperkenalkan Pratama Corp. Pendiri dan ketuanya, yaitu ibuku tercinta, Ibu Sri Wahyuni. Indah. Aku Nyonya Presiden. Nyonya Presiden. Tanpa ibuku, takkan ada Pratama Corp saat ini. Dan tanpa dia, takkan ada Rizky Pratama saat ini. Ayo pulang. Bu. Nggak mau ini. Nggak mau. Jadi hari ini, saya akan menyerahkan semua saham saya kepada ibuku. Nggak mau. Aku punya 5 triliun rupiah. Aku ajak kalian makan enak. Aku juga punya pengumuman. Kini, impian terbesarku adalah menggendong cucu. Aku umumkan,
Aku akan menyerahkan semua sahamku dan bagian putraku, seluruhnya untuk calon menantuku.